pemirsa podcast Radar Indramayu dimanapun kita berada. Alhamdulillah sore hari ini dalam suasana yang begitu ceria nih, kita kedatangan tokoh-tokoh Indramayu yang kebetulan beliau-beliau ini adalah orang yang menggeluti di bidang pertanian. Kita tampak hadir ini Pak Rian Rudianto, Ketua Asosiasi Melon Kabupaten Indramayu. Selamat sore Pak Rian. Selamat sore. Alhamdulillah sehat, baik, sehat semua. Pak Rian ada dari Pak Sudrajat ini, kebetulan beliau juga putra asli Indramayu. Beliau dari Karangampel dan sekarang beliau sebagai tenaga ahli Wakil Menteri Desa. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, Pak. Alhamdulillah sehat. Sekarang di mana Pak? Di Kerangkeng atau di Jakarta? Kebetulan lagi pulang di Kerangkeng. Iya. Kebetulan beliau ini tenaga ahli di Wamen Desa. Dan ada lagi nih, ternyata bukan hanya dari ketua asosiasi, dari tenaga ahli, dan ada Kang Rohmat. Kang Rohmat nih orang kedua kan katanya ya? Iya, kaporal Pak. Sama kaporal. Oh, sehat semua ya Pak. Alhamdulillah. Pemirsa podcast Radar Indramayu, sore ini mungkin kita akan mengupas tuntas terkait dengan pertanian melon yang ada di Indramayu. Ternyata melon juga bukan melon yang ditanam di ini ya Kang Rian? Tanah, bukan. Tanah bukan. Mungkin ini sebagai ketua bisa menjelaskan nih. Siap. Apa sih yang melatar belakangi Kang Rian tiba-tiba membentuk asosiasi petani melon ini Indramayu Kang Rian? Siap, izin menjawab ya. Iya. Jadi teman-teman nih biasanya sebelum kita kelompokkan dalam asosiasi gitu ya, ini teman-teman bergerak dengan sendiri-sendiri. Kalau kata peribahasa dulu kan, kalau kita bergerak bersama seperti satu kesatuan lidi utuh, makanya betuang enak sih. Istilah gitu. Tapi secara gotong royong ini kita bisa kuat gitu daripada bergerak secara sendiri-sendiri. Gotong royong kuat, bersama-sama kita bisa saling support, saling saling bantu untuk bisa, kalaupun memasarkan itu memasarkannya nanti lebih jauh lagi, tidak hanya di lokal saja begitu. Petaninya sendiri nih, apakah petani dari petani umum atau katanya pemuda-pemuda gimana kan? Iya, memang rata-rata sih pemuda ya, rata-rata pemuda usia di bawah 40 tahun lah ya. Di bawah 40 tahun. Di bawah 40 Mereka tahun. Mau jadi petani? Mau banget. Apalagi kalau identiknya kalau pertanian melon kita ini kan pertanian yang tidak di tanah tadi seperti disebutkan di awal. Kita pertanian modern di dalam greenhouse, tidak selalu panas-panasan. Di rumah juga bisa. Di rumah, di samping rumah juga bisa seperti itu. Terus kemudian pakai lahan sempit pun sangat mungkin bisa berbudidaya pertanian melon ini gitu. Ini pemasarannya gimana kan? Mungkin bisa menjelaskan sekarang ini. Kalau untuk pemasaran melon sebenarnya dalam lokal Indramayu aja kita udah kehabisan stok sebenarnya. Di Indramayu kebutuhannya juga banyak sebenarnya. Kita sekali panen menunggu waktu 2 bulan misalkan, itu kan lama ya. Makanya kita berkomunitas dalam asosiasi ya. Siapa tahu yang di desa A, di desa B punya stok melon, kita bareng-bareng sama-sama bisa memenuhi kebutuhan pasar itu. Sebenarnya lebih ke situ sih kenapa kita berasosiasi itu. Untuk saat ini kalian mungkin asosiasi itu tempatnya di mana dan desa mana aja yang sekarang sudah mencoba bahwa budidaya secara hidroponik ya? Hidroponik ya. Yang pertama ada di Desa Majasi, Kecamatan Selier. Ya. Kedua ada di Desa Kaplongan, itu Kecamatan Kedokan Bunder. Yang ketiga ada di Desa Malangsari, ya, itu di Kecamatan Bangun 2. Itu ada semua. Berapa jumlah petaninya? Kalau jumlah petani sih sebenarnya di sana banyak ya. Kalau petani banyak, cuman kita lebih spesifik kalau petani melon di hidroponik masih sedikit sebenarnya, masih sedikit. Tapi kita kelompokkan dalam keanggotaan asosiasi ini nanti kedepannya bisa melibatkan banyak pihak lagi. Tapi dengar-dengar ini makanya tadi baru beberapa bulan ya, berapa bulan atau berapa tahun ini? Ya sebenarnya tahun kemarin kita tahun kemarin untuk membentuk asosiasi ini di bulan-bulan akhir tahun kemarin. Tapi katanya sudah ada istilahnya bukan hanya tingkat lokal, tapi sudah dilirik oleh
go internasional. Bisa menjelaskan benar? Nah, iya. Karena kita kan berjejaring ya, balik lagi ya. Iya. Kami berjejaring, jadi kami juga ketika mempersiapkan produksi, kita juga pasti mempersiapkan pasarnya. Iya, betul. Pasar lokalnya sampai ke Jabodetabek kita punya. Pasar sampai ke internasional juga kita punya. Seperti pasar untuk di mana wilayah Asia kita juga punya. Asia seperti Singapura, terus kemudian Vietnam, Thailand. Sudah mengirim ke sana? Nah, kalau dalam asosiasi untuk saat ini sebenarnya belum, belum secara Tapi langsung. kemarin katanya ada dari Turki ya datang ke sini. Oh, dari Turki ya. Kalau dari Turki itu nanti sebenarnya program kerjasama antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Turki. Berarti sudah sampai ke cakupannya bukan hanya lokal Betul. saja ya. Nah, kalau itu nanti program mungkin ya, masuknya Iya, ke dalam program dalam nanti program. bisa dijelaskan oleh Kang Ajat. Nah, mungkin sebelum ke Pak Ajat, saya juga lebih bertanya ke ini nih. Boleh. Ternyata pegiat budidaya premium melon ini, Pak Rohmat ini. Ternyata Pak Rohmat ini orang yang bagaimana menanam melon tapi bukan dengan secara manual, tapi beliau ini katanya bisa mengontrol lewat teknologi yang begitu canggih gitu. Bisa menjelaskan Kang Rohmat Ya. seperti apa gitu? Kalau petani kan harus datang menyiram. Ternyata kalau melon katanya pemirsa enggak seperti itu. Kalau melonnya Pak Rian ini bisa Ya. menjelaskan. Ya, kebetulan saya sendiri salah satu pelaku pegiat petani melon premium ini dengan sistem hidroponik. Sebenarnya berawal dari kebutuhan, Kang. Jadi kami itu memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk dibangun greenhouse sebagai media budidaya, di mana kami menggunakan sistem hidroponik, dan itu sangat praktis dibandingkan dengan sistem tanam konvensional yang harus kita pergi ke sawah, ke ladang, dan itulah yang membuat generasi muda penerus petani ini agak enggan gitu untuk menjadi petani. Nah, makanya kita coba buat terobosan dengan sementara ini dengan memanfaatkan pekarangan rumah, kita bangun greenhouse. Nah, selain sistem yang bersih, tidak perlu berjibaku dengan lumpur. Nah, kami juga membuat lebih efisien lagi dengan menggunakan sistem otomasi. Jadi kami memanfaatkan teknologi untuk sistem pertanian ini sebagai alat monitor dan controlling semua kegiatan yang kami lakukan dalam sistem hidroponik ini. Misalnya kalau sebelumnya di hidroponik itu kita harus mengukur pH air, ppm kebutuhan nutrisi, itu biasanya sebelumnya kami lakukan dengan cara manual. Jadi kita awalnya. Jadi kami harus mengukur pagi sore itu kondisi nutrisi, kandungan nutrisi di dalam air itu berapa, kemudian kurangnya berapa, lalu kami masukkan dosisnya sesuai takar yang dibutuhkan, kemudian kami ukur lagi, dan kami rasa itu masih cukup butuh banyak waktu juga, khususnya teman-teman yang sebenarnya punya profesi lain juga bekerja gitu kan. Akhirnya kami coba buat terobosan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan otomasi sistem auto dosing nutrien. Tapi kerjanya seperti apa? Nah, jadi kami tanam sensor di dalam air yang kami gunakan sebagai media tanam ini. Nah, sensor itu secara real time akan membaca status ppm nutrisi, pH air, kemudian akan dikomunikasikan dengan controller, di mana nanti kebutuhan yang dibaca oleh sensor itu akan dipenuhi secara otomatis, dikontrol oleh microcontroller. Jadi misalnya sensor membaca ppm-nya, misalnya kami target 1000 ppm, sementara di kondisi real time ada 900, maka controller akan memberikan dosis yang dibutuhkan untuk memenuhi 1000 tersebut. Jadi akan memberikan nutrisi dengan memompa secara otomatis. Begitu nutrisi yang dibutuhkan sudah sesuai target, alat akan berhenti bekerja. Berhenti sendiri, berarti tidak harus setiap hari kontrol. Ya, tidak harus kita kontrol setiap hari, kita tidak harus kita on off kan secara manual. Sebenarnya bisa juga kita kontrol dari lewat smartphone dari jarak jauh gitu ya. Jadi misalnya kita mau nambahin nutrisi ini, itu bisa juga kita klik secara manual. Tapi kalau kita setting otomatis pun itu lebih praktis lagi. Jadi kita nggak perlu tekan-tekan untuk menyalakan mematikan alat lagi. Jadi sudah
otomasi lah, sudah berbasis IoT, termasuk pengaturan suhunya kan, Suhu juga. suhu ruangannya, karena itu juga perlu diatur juga. Juga diatur Iya. langsung oleh teknologi. Betul, karena kita di dalam ruangan khusus kan, ruang gilos, di mana suhunya lebih tinggi dari lingkungan luarnya biasanya. Tapi ini Kang Lokman mungkin bisa menerangkan medium apa yang digunakan, apakah misalnya langsung lantai ataupun pakai botol, pakai apa, dan berapa umurnya bisa dipanen? Ya, untuk media tanam sendiri bervariasi. Sebenarnya ada beberapa alternatif. Kalau teman-teman kami di APMI ini ada yang menggunakan pipa paralon, ada juga yang menggunakan talang air. Kebetulan kalau saya sendiri menggunakan box, dan itu bahan-bahan bekas pakai sebenarnya yang kami gunakan itu. Jadi iya, betul kami manfaatkan sebagai media tanam, di mana nanti media tanam tersebut kita isi air yang sudah diberikan nutrisi untuk dialirkan sebagai tempat kita menanam benihnya di situ. Ini untuk waktu ini mungkin kan masyarakat atau pemirsa juga pengen tahu sejauh mana sih waktunya dari mulai nanam sampai bisa manen gitu. Ya. Dan berapa dalam tangkai satu itu berapa buah yang paling efektifnya? Dengan sistem ini waktu tanam kita lebih terkontrol dibandingkan konvensional, karena sejak kita pindah tanam itu membutuhkan waktu sekitar 65 hari sampai 75 hari setelah panen itu. So, dan untuk buahnya tadi ya, kalau lazimnya sebenarnya di sistem ini satu tanaman melon itu dibuahkan 1 sampai 2 biasanya maksimal. Berapa kilo? Untuk ukuran rata-rata di 1,5 sampai 3 kilo sih. Nah kebetulan di teman-teman ini di greenhouse saya itu juga selain membudidayakan sistem 1-2 buah itu, kami juga mempraktikkan satu tanaman bisa berbuah 15 sampai 20. Dan itu sudah Pak, sudah 3 kali panen kami uji coba berhasil. Alhamdulillah. Sudah. Ini baru saja ke Pak Rohman ini sebagai pegiat budidaya premium melon. Mungkin negara juga wajib hadir di sini. Ternyata petani Indramayu cukup luar biasa. Mungkin kita ke Pak Sudrajat ini. Kebetulan beliau adalah putra terbaik dari kerangkeng pemirsa Radar Melayu. Beliau menangani terkait dengan tenaga ahli wamen desa. Mungkin apa nih Pak nanti dari Pak Sudrajat ini upaya melakukan supaya petani melon Indramayu ini tadi udah mungkin sedikit udah go internasional, mungkin upaya baik itu permodalan, baik itu dari sisi teknologi, mungkin apa Pak nanti dari upaya dari Pak Sudrajat nih untuk menyampaikan ke pemerintah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kesempatan saya juga atau kami untuk menyampaikan beberapa beberapa pokok-pokok pikiran yang penting. Dan saya terus terang merasa senang ada di sini, ada teman-teman dari Asosiasi Petani Melon Indramayu, kemudian ada pelaku petaninya juga langsung. Jadi menurut saya ini kesempatan yang cukup penting. Nah sebelum bicara tadi soal bagaimana proses kelompok tani ini bisa mulai menggeliat Indramayu, mungkin saya mencoba mereview dulu kebijakan pemerintah, tentu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Jadi memang munculnya para anak-anak muda Indramayu ini boleh disebut ini bagian dari seperti gayung bersambut lah, sesuai dengan juga target pemerintah untuk memberdayakan kekuatan ekonomi desa sebagai motor pertumbuhan ekonomi desa. Jadi menurut saya ini kesempatan kita untuk juga berinteraksi dengan teman-teman pelaku di desa ya, terutama para petani muda ini. Menurut saya ini potensi yang luar biasa di Indramayu, dan saya kira yang lebih penting bahwa memang saat ini pemerintah memiliki program prioritas Asta Cita 6, yaitu membangun dari desa, membangun dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, kemudian juga menciptakan lapangan kerja baru. Jadi menurut saya ini sangat relate dengan kebijakan pusat, dan di dalam prioritas nasional di Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 itu memang kita ingin memperkuat atau memberdayakan desa sebagai sumber
atau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi bahasa gampangnya saya kira desa ini sebagai etalase pembangunan nasional. Jadi kalau Indonesia mau maju, Indonesia ini terlihat besar, maka sebenarnya kuncinya ada di desa. Maka sadar betul kita ingin mendorong agar mesin pertumbuhan ekonomi itu harus betul-betul lahir dari desa. Ini yang menurut saya bagian dari pemerataan ekonomi, keadilan sosial, kemudian mengurangi ketimpangan antara pusat maupun desa gitu ya. Jadi munculnya asosiasi menurut saya ini satu harapan besar nih. Apalagi para petani melon di Indramayu ini sudah bertransformasi menjadi petani melon yang modern, yang sudah ada intervensi teknologinya. Nah ini mudah-mudahan ini bagian utuh dari bagaimana kita menciptakan penggerak ekonomi di desa, sehingga betul-betul desa ini memiliki masyarakat desa khususnya petani gitu ya, melalui para petani melon ini bisa mentransformasikan gagasannya untuk menjadi contoh bagi petani-petani lain yang lebih maju. Itu satu. Kemudian yang kedua, selama ini dengan munculnya teman-teman di desa ini memang ada semacam struktur kebijakan yang tidak bisa diakses oleh desa. Itu yang problemnya kenapa petani-petani di desa sampai hari ini sulit bertumbuh, ya kan? Termasuk masyarakat di desa juga sulit mengakses kebijakan. Nah, implementasi dari Asta Cita 6 itu sebenarnya ingin membuka, terutama melalui yang sudah ada sebelumnya. Dulu ada Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Jadi sebenarnya itu adalah bagian dari kebijakan yang bisa memungkinkan masyarakat desa untuk bisa mengakses kebijakan. Tapi ini kan baru kertas, baru dokumen, ya kan? Nah kita aktivasi melalui Asta Cita 6 ini. Jadi bagaimana memberikan kesempatan bagi petani desa, bagi wirausaha di desa bisa mengakses langsung ke pusat, ya? Ke pusat kan, kira-kira begitu. Nah per hari ini implementasi dari Asta Cita 6 itu salah satunya, ini salah satu saja. Untuk mengejawantahkan apa yang disebut Asta Cita 6 itu di Kementerian Desa memang punya strategi besar yang disebut dengan oktahelik. Jadi oktahelik itu kurang lebih kalau diterjemahkan bebas ini ada 8 aktor, ya kan? Ada perguruan tinggi, ada petani, kemudian ada pemerintah, ada swasta, termasuk media massa, ya kan? Itu penting. Media massa ini dalam rangka membangun literasi di masyarakat agar mereka bisa memiliki pengetahuan yang luas, ya kan, bisa menyebarluaskan informasi yang positif, sehingga ini bisa menstimulir percepatan pengetahuan masyarakat. Jadi oktahelik ini sebenarnya salah satu medium untuk mengakselerasi agar masyarakat di desa sebagai motor ekonomi desa ini bisa dipercepat. Itu yang kita harapkan. Nah, salah satu bentuk praksisnya adalah per hari ini kita sedang menyiapkan satu program kerjasama. Kebetulan ini bagian dari dalam tanda kutip soft diplomation. Jadi antara pemerintah Indonesia dengan Turki, gitu ya. Maksudnya kerjasama ini sebenarnya kerjasama dalam bentuk ekonomi. Di mana pemerintah Turki ini melalui lembaga yang di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di sana itu memiliki satu lembaga kemitraan yang disebut dengan TICA, Turkey Cooperation and Coordination Agency. Nah ini memang lembaga ini difokuskan untuk membiayai usaha-usaha kecil, baik di pertanian termasuk ya pertanian kan. Dan kemarin sudah berkunjung ke lokasi kawan-kawan yang bertani. Kementerian Desa, ya salah satu upaya kita untuk tadi membuka akses ya bagi petani-petani desa. Ya hadir insya Allah begitu kan. Nah kita fasilitasi, mudah-mudahan hibah ini yang dari tadi Turki ya kan lewat lembaga TICA itu bisa kita coba siapkan di tahun 2026 ini. Jadi insya Allah di 2026 di bulan Juni itu mudah-mudahan hasil verifikasi ini sudah di-approval oleh pihak
otoritas di sana, sehingga teman-teman petani melon di Indramayu sudah bisa memanfaatkan hibah itu. Mudah-mudahan sebelumnya sudah ini Pak ya, sudah mengajukan proposal ke sana. iya betul. Jadi teman-teman sudah mengajukan proposal dengan 6 klaster yang diusulkan ya. Ada di Kerangkeng, ada di Kedokan, Kedokan ya. Ada di Kedokan, kemudian Sliep, kemudian ada di Bango 2. Kurang lebih ada berapa desa? Kroya, ya, ada 6 klaster. Nah, ini sebagai pilot project. Mudah-mudahan dengan pilot project ini harapannya bisa direplikasi ke tempat-tempat lain. Sehingga kalau hari ini slogan Indramayu sebagai lumbung padi, mudah-mudahan ke depan bisa jadi lumbung melon. Kan gitu kira-kira kan? Amin. Ini bagian dari upaya kita, pemerintah, dalam rangka tadi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa. Mungkin Begitu. ini Pak Jajat terkait dengan pemerintah itu hadir ini Mbak. Ya. Mungkin untuk Indonesia sendiri nih, apakah pilot project ini di Indramayu aja atau memang sudah daerah lain sudah ada seperti Indramayu? Ya, jadi kita kemarin sudah memfasilitasi juga di Bandung. Ya, Tapi jadi baru, untuk kan, ya, jadi di Indramayu ini salah satu daerah yang memulai. baru mulai saya kira. Ya, jadi sebelumnya kita juga memfasilitasi melalui lembaga TIKA ini di Bandung Kabupaten ya kan, untuk kakao. Jadi di sana itu ada ada petani kakao yang juga kita sudah coba fasilitasi. Insya Allah di tahun ini juga realisasi untuk petani kakao di sana. Untuk Indramayu ini pertama kali. Jadi melalui petani kakao ini. Iya. Iya. Mungkin ini Pak Pak Jajat, mungkin panggilan Pak Jajat panggilan Iya. saya. Rasanya seperti apa barangkali Pak Jajat sudah merasakan melon dari Asosiasi Petani Melon Indramayu. Jadi saya Jadi merasakan sangat lezat sekali. Iya. Juga baru katanya belum seberapa itu Pak. Iya. Jadi ini kebetulan saya sudah 3 kali berkunjung, jadi dan sudah mencicipi ya melon hasil dari karya petani melon muda Indramayu ini. Memang menurut saya yang sudah saya rasakan sebelumnya lebih bagus, lebih top gitu ya. Nanti bisa Iya. nanti. Ada ya? Ada. Ya. Oke. Jadi rasanya lebih manis, kemudian teksturnya enak ya, teksturnya Lembut itu. lembut. Iya. Jadi dari itu rasa kita juga baru mencicipin. rasa manisnya Betul, juga yang beda dengan yang melon. crunchy kan. Jadi Bisa ada menjelaskan jadi juga, Pak Rohmat ini mungkin lebih ininya. Mangga Pak Rohmat. untuk melon premium itu ada beberapa jenis. Kalau dari karakternya secara garis besar ada 2 jenis ya Kang ya. Satu itu yang dagingnya soft, dia lembut. Nah, ada satu lagi yang dia crunchy. Jadi sampai matang pun dia teksturnya tetap renyah gitu loh. Nah itu uniknya di situ, dan rasanya memang Brixnya lumayan kan. Bentar Pak. Ini melon ini. ini pemirsa dan podcast Indramayu kita cicipin dulu di sebelah Pak Rohmat. Pak. Iya. Ya, ini salah satu yang berkarakter crunchy, Pak. Agak renyah. Ya, Kenapa itu? dia memang jadi ada jenis-jenis yang memang soft itu. Iya, iya. Biasanya yang soft itu dia dagingnya lembut terus juicy berair. Nah, kalau ini yang jenis crunchy ini dia cenderung renyah. Tapi renyahnya itu renyah apa ya? Renyah nggak keras gitu ya. Nah, tapi kalau segi Brixnya tingkat kemanisannya sama. Tapi kita kali katanya masuk kulkas dulu. Nah, kalau sudah masuk kulkas, udah renyahnya lebih mantap lagi. Mungkin kembali ke Pak Rian nih, Pak Rian, mungkin apa tadi dorongan dari tenaga ahli di Kementerian Desa juga sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur Mungkin langkah apa yang akan disiapkan oleh petani melon sendiri? Jangan sampai pemerintah sudah hadir, tiba-tiba sini belum siap skillnya Pak ya. Bagaimana Pak? Jadi kenapa kami melakukan pengelompokan keanggotaan, kami juga mencari gitu kan sampai ke 6 titik lokasi di Kabupaten Indramayu. Nah, ini sebagai upaya juga dari kami untuk sarana transfer teknologi.
transfer informasi, transfer teknologi yang kiranya dari kami pun sudah siap gitu loh. Skill dari kami siap. Terus apalagi cuaca di Indramayu yang katanya mataharinya ada 2. Matahari apa Pak? Mataharinya 2 ini panas banget. Matahari. Panas banget, matahari 2 ini panas banget ya, ada di sudut sana dan sudut sini. Matahari. Bukan departemen store juga bukan. Jadi di cuaca yang panas ini justru sangat cocok banget di pertanian melon. Jadi untuk mengisi tingkat kemanisan ini lebih bagus daripada yang di daerah pegunungan. Kalau melon-melon yang daerah panas juga. Faktor panas berpengaruh. Ini kita juga kan punya buah namanya buah mangga gitu ya. Kita mangga, pokoknya kita all varian mangga kita punya, dan rasanya juga pasti dengan daerah lain mangga kita legit dan manis juga. Ini juga kelihatannya rasanya beda nih Pak. Beda. Iya, betul. Beda. Karena jadi cukup kompetitif lah untuk ini untuk bersaing di pasar ya. Mungkin ini Indramayu sendiri kan ini Pak ya, Pak Indramayu kan Pak Derajat sebagai lumbung padi nasional. Iya. Apakah nanti tidak terpengaruh dengan identik lumbung padi, tiba-tiba melon muncul misalnya nih, gimana Pak? Ya, kalau saya melihat padi sebagai identitas ya, atau salah satu sumber daya pertanian yang besar di Indramayu tetap dipertahankan tentunya sebagai ketahanan pangan, ya kan? Jadi tanaman padi ini sebagai ketahanan, sementara melon itu menurut saya sebagai strategi pertumbuhan. Jadi percepatan kan, ya, gitu. Jadi saya kira saling melengkapi ya. Jadi kalau misalkan dari melon ini kelipatannya dari segi keuntungan, dari segi hasil ini lebih besar, ini bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk basicnya ketahanan pangan ini, ketahanannya itu dari tanaman padi. Nah, tentu nanti betul begitu, karena ini sebagai basic kan ketahanan pangan. Dan melon ini menurut saya sebagai bagian hasil tanaman atau pertanian yang bisa mengakselerasi pertumbuhan nanti di masyarakat sebagai pendapatan tambahan kan, gitu, melalui sektor pertanian di bidang usaha melon. Nah, harapannya dengan ada pertanian melon ini bisa bertransformasi nanti menjadi pertanian yang lebih mendekati kepada industri, bukan lagi tradisional gitu. Ini yang menurut saya kita melihat optimis gitu, bahwa ada banyak nanti produk-produk pangan dari Indramayu yang bisa dilahirkan. Nah, salah satunya mungkin ke depan bisa mangga, dan itu bisa kita fasilitasi menjadi nilai tambah mangga apa sih yang sebenarnya harus ditingkatkan, termasuk dari melon. Menurut saya melon memiliki nilai tambah yang produk turunannya cukup banyak gitu ya, bukan hanya produk melon, tapi ini bisa menjadi olahan melon dalam bentuk sirup misalkan, atau bentuk-bentuk lainnya, produk-produk turunan lainnya. Itu yang bisa menurut saya punya peluang untuk bisa menciptakan lapangan kerja baru nanti ke depan. Berarti bukan hanya pertanian sektor tani ya? Ya gitu. Saya kira perlu ditransformasi menjadi industri ya ke depan gitu. Sebagai ini Pak Derajat ya, terkait dengan sekarang mangga kan sudah ada, istilahnya sudah ada, katakan bahwa hak cipta. Kalau bicara untuk hak cipta kan biasa misalnya terkait dengan penulisan, tapi ini melon juga harus ada geografis gitu. Jadi apakah arah ke sana nanti untuk membantu petani nanti, untuk ada semacam bahwa ini melon asli Indramayu tidak bisa ditiru gitu? Nah, mudah-mudahan ini ke depan saya berharap melalui teman-teman asosiasi bisa mulai mengembangkan gitu kan, sehingga punya produk melon khas Indramayu yang itu bisa menjadi indikator geografis tadi kan? Ya, indikator geografisnya, sehingga ini menjadi kebanggaan petani Indramayu lah, kira-kira begitu, dan warga Indramayu. Dari Pak Derajat sendiri Pak, mungkin harapannya setelah sudah terbentuk nih, seperti apa harapan ke depan? Ya, harapan ke depan saya kira bahwa di tengah persaingan persaingan ekonomi yang demikian ketat, menurut saya sudah saatnya Indonesia lintas kementerian itu mulai memikirkan bahwa pembangunan ini harus berfokus kepada desa. Itu menurut saya strategi penting kita, karena distribusi aset ke desa ini bagian penting dari ketahanan ekonomi nasional gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua,
pertanian berbasis teknologi ini harus terus ditransformasikan, terus dikembangkan, terutama melalui anak-anak muda ini yang kreatif, ya kan, yang apa namanya, yang kreatif, kemudian memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga ini bisa menjadi bagian dari knowledge management. Jadi mengelola pengetahuan seluas-luasnya gitu ya, sehingga masyarakat luas akan lebih bertumbuh menjadi petani-petani modern yang ini akan menjadi kekuatan ekonominya Indonesia. Itu ke depan saya kira itu. Khususnya Indramayu, menurut saya kita harus belajar dari potensi lokal seperti mangga yang itu menjadi kekhasan kita. Justru hak dagangnya ini dimiliki daerah lain, itu sayang betul. Menurut saya kita harus belajar nih dari mangga Indramayu yang begitu ikonik itu kan, sebagai produk lokalnya Indramayu. Ternyata masyarakat Indramayu belum bisa mengoptimalkan dari produk lokal ini. Saya kira belajar dari melon ini, ya mudah-mudahan kita punya kebanggaan, selain mangga juga ada kebanggaan produk pertanian lain, melon Indramayu. Saya kira itu. Mudah-mudahan. Jadi ketua asosiasi ini gimana harapan? Iya. Jadi memang indikasi geografis namanya. Itu salah satu haki yang di Kementerian Hukum ya, untuk bisa mematenkan bahwa kita punya produk lokal yang bisa go global lah, atau kita bisa punya produk lokal yang memang harus di-secure gitu, yang harus kita kunci secara secara hukum dan tata kelola area lahan sebagainya lah ya. Kalau dari kami sebenarnya asosiasi kita punya tim riset juga untuk bisa mengembangkan melon jenis premium lainnya, melalui proses kawin silang dan sebagainya, melalui proses lain sebagainya. Nah, ketika kami membangun greenhouse juga tidak sembarangan kami membangun untuk budidayanya saja, tapi kami juga membangun untuk laboratorium mini kita. Disiapkan semua. Ada upaya juga dari kami untuk pengembangan selanjutnya. Bahkan ketika program G2G antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Turki, ketika menggelontorkan programnya, menurunkan programnya ke kami, ya, di kami juga pasti akan siapkan juga proses pengembangan selanjutnya. Tidak hanya misalkan tahun ini kita misalkan dapat 20-an greenhouse, ya, bisa jadi nanti di tahun-tahun berikutnya akan meningkat 30-an sampai 40-an greenhouse. Karena apa? Pasarnya tersedia, marketnya juga ready. Iya. Tapi semuanya sudah oke lah. Sudah. Mungkin dari Pak gimana harapan untuk ke depan, teknologinya seperti apa, perlu ditingkatkan lagi, gimana? Ya, kalau dari kami petani, kami sangat bersyukur sekali ya mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah. Termasuk alhamdulillah kami juga sudah bisa berkolaborasi dengan pihak Turki, dan greenhouse kami sudah dikunjungi dari teman-teman dari Turki. Itu satu kebanggaan. Ya, kebanggaan dan support untuk kami lebih semangat lagi untuk mengembangkan melon premium ini untuk direplikasi ke teman-teman yang lain, seperti itu, Pak. Mungkin tadi bicara hibah, mungkin terakhir ini pemirsa, masyarakat juga perlu tahu bahwa untuk hibah sendiri ini bentuknya apa nih Pak? Mungkin kembali ke Pak Zayat. Iya. Pak, ini mungkin apakah bentuk alat-alat atau uang atau bagaimana Pak? Nah, ini terakhir ini Pak. Jadi hibah kita ini apa yang dikenal dengan in kind ya. Jadi ada in cash bentuk hibah itu ya. In cash itu berarti artinya kita dalam bentuk fresh money ya kan, ke kelompok tani langsung. Nah, ini bentuknya in kind. In kind itu artinya program. Jadi misalkan kebutuhan teman-teman petani melon ini kebutuhan untuk membangun greenhouse, maka nanti pihak Tika ya kan yang akan melakukan semacam tender. Jadi sehingga petani kelompok nanti menerima barang yang dibutuhkan sesuai dengan proposal itu tadi. Ya, bukan uang cash ya kan. Termasuk nanti misalkan untuk pelatihan itu juga ada capacity building. Jadi capacity building ini nanti kebutuhan pelatihannya apa? Jadi teman-teman nanti merancang modulnya seperti apa, kemudian pesertanya berapa, itu bisa diusulkan. Kemudian nanti pihak dari donor ini akan menyiapkan pembiayaan untuk pelatihan.
begitu. Nah, melalui vendornya mereka tentu kan begitu. Semua istilahnya semua kebutuhan dari asosiasi dipenuhi, Pak. Betul. Tapi tentu ini di asesmen dulu oleh mereka kan, sesuai dengan kebutuhan, kemudian sesuai tentu juga dengan pagu anggaran mereka tentu. Begitu. Mungkin ini Pak, hibah ini terkadang kan kita salah mengelola kan ada persoalan-persoalan hukum yang akan terjadi. Ya. Apakah nanti hibah ini ada laporannya dari asosiasi atau memang Sebagai pengawasan pengendalian program, jadi pihak TIKA ini memang memiliki tim monitoring dan evaluasi. Nah, dari misalkan di saat termin pertama di semester 1 ini sebut sajalah dari pagu 100 misalkan, kemudian direalisasi sebut saja 50 misalkan. Nah, tentu dalam prosesnya ini akan dimonitoring dan dievaluasi, baik dari sisi progres bisnisnya, terus kemudian estimasi kalau secara bisnis ini kelayakan ke ekonominya seperti apa, direview. Kalau sekiranya ini prospek, maka tentu di semester berikutnya bisa dioptimalkan kembali. Betul. Tapi kalau misalkan dalam satu semester ini ternyata tidak ada progres yang cukup, dievaluasi seperti apa gitu. Gitu kan, kira-kira yang perlu dilakukan treatment berikutnya. Tapi intinya menurut sepengetahuan saya, TIKA sangat fokus ya pada bantuan usaha kecil ini dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi tadi gitu. Jadi saya kira tetap ada proses pengendalian. Jadi kita punya SOP, punya standar pengendalian, itu sesuai dengan ukuran-ukuran kita yang dibutuhkan gitu. Pemirsa Bandar Indramayu, baru saja nih sebenarnya terasa nih Pak ya, tadi ngobrol sudah kemana-mana nih. Mudah-mudahan dengan adanya asosiasi petani melon Indramayu ini, Indramayu bukan saja sebagai lumbung paling nasional, tapi katakan saja tadi sebagai lumbung melon. Lumbung melon. Itu saja barangkali pemirsa Bandar Indramayu. Terima kasih waktunya Pak. Sama-sama. Bisa terus. Ya, amin. Di Indramayu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.